brand besar, pabrik besar dengan BE Alemin. Nah kalau si hijau itu adalah 0,45%. Mungkin yang lebih agamis dibela kali ya. Kan kemarin ngomong, saya nggak akan serang personal karena saya seorang dokter. Kok ternyata bisa ngomong agamis-agamis, itu personal loh. Hello everyone, I'm Sokim and welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan jika seandainya lagi dalam kondisi enggak baik aja nih, jangan menyerah ya guys, ayolah semangat, fighting. Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang beberapa drama panas dari dunia persingkiran Indonesia. Dan langsung aja guys, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Di pembahasan pertama, kita bakal bahas tentang sebuah brandnya juga lumayan punya nama yang besar gitu ya. Dan dengar-dengar BA-nya juga atas gede guys. Artis dari Korea juga. Namun belum lama ini brand tersebut dituding overclaim. Waduh. By the way, tolong dicatat ya guys, overclaim itu bukan berarti produk yang berbahaya. Jikalau kalian memakai produk yang overclaim, mungkin kalian mungkin kalian nggak akan mendapatkan benefit seperti yang kalian harapkan karena kandungannya tidak sesuai. Jadi udah paham ya tentang overclaim ini. By the way, kalau aku lihat nih, Dokter itu kayak dapetin tantangan yang banyak banget ya ketika dia speak up akan produk-produk yang overclaim. Berat banget tantangannya. Dituduh begini, begitu. Jujur ya guys, aku aja yang kayak baca komentarnya itu emosi loh. Kenapa ya ada orang udah bagus loh ada Dokter ini? Bagusnya kenapa? Jadi kalian bisa tahu nih mana sih produk yang sesuai klaimnya, mana sih produk yang gak sesuai atau yang overclaim. Bagus loh ada dia. Beliau untuk uji lab itu mahal loh guys. So dikarenakan itu kita sepatutnya harus terima kasih ya sama Doktip ya. Karena beliau udah rela ngabisin duitnya untuk kalian semua sebagai konsumen. Supaya nggak rugi dalam milih konsumen. Supaya nggak rugi dalam milih produk. Tapi ini malah ada yang nyerang Doktip, parah banget. Sampai ada yang fitnah Doktip juga. Astagfirullahaladzim. Alright, aduh panjang banget nih kita basa-basinya ya. Kita lanjut aja untuk bahas tentang bagaimana hasil uji lab dilakukan oleh Doktip terhadap brand A. Jadi guys, dalam video ini Doktip itu melakukan battle. Battle terhadap dua brand. Untuk awal nama brandnya itu sama ya guys, sama-sama A. Dan akan ada dua produk dari dua brand ini yang akan diuji oleh Doktip. Yang pertama adalah produk retinol dan juga niacinamide-nya. Terus gimana nih hasil pengujiannya? Dokter pun lantas memulai dengan produk retinol dulu nih guys. Dimulai dari produk yang warna kuning ini. Untuk produk ini mengklaim mereka itu punya kandungan retinol 1% encapsulated retinol. Apa ini maksud dengan encapsulated retinol? Jadi guys, yang maksud dengan hal itu adalah singkatnya kayak gini. Ini tuh adalah retinol yang kayak dibungkus sama lipid atau lemak. Sehingga kita itu nggak bisa mengetahui berapa pure retinol atau retinol murninya. So, oleh karena itulah Doktip kerap kali bilang untuk para owner untuk langsung menyebutkan berapa pure retinolnya. Adapun untuk hasil pengujian lab dari produk ini adalah not detected guys, enggak terdeteksi. Dokter lantas mengatakan nih guys bahwa hal itu mungkin dikarenakan packagingnya yang berwarna cerah atau mungkin sudah terjadi kerusakan entah itu di raw materialnya pada saat pembuatan serum atau pada saat pengepakan atau pada saat sampai di tangan konsumen. Dikarenakan retinol itu mudah banget teroksidasi. Sementara untuk niacinamide-nya sendiri di kemasannya memang gak dicantumin ya guys berapa persen niacinamide-nya. Dan setelah dicek oleh Doktip hasilnya adalah 0,0153%. Jadi menurut Doktip ini tuh kayak sekedar taburan doang niacinamide-nya atau kayak just claim. Yang penting adaan saja. Di akhir Doktip lantas menyimpulkan bahwa untuk tipe produk dari brand A yang ini overclaim. Lanjut ke brand A yang lain. Kalau yang pertama adalah A1, yang ini A2. Nah guys, untuk produk retinol dari brand A2 ini juga sama ya dengan produk retinol brand A1. Klaimnya juga 1% encapsulated retinol. Dan setelah dilakukan pengujian, hasilnya menunjukkan 0,00096%. Wih, lumayan jauh ya dari klaimnya. Dokter pun menjelaskan bahwa kemungkinan juga terjadi kerusakan struktur retinol lantaran kemasannya yang bening dan mudah teroksidasi. Dan kesimpulannya adalah produk tersebut fix dikatakan overclaim. Lanjut, setelah uji untuk produk retinol, Dokter pun melakukan uji niacinamide dimulai dari brand A1 untuk produk mereka yang warna pink ini. Nah, adapun untuk si pink itu mengklaim bahwa niacinamide-nya adalah 10%. Sementara untuk hasilnya ternyata nggak nyampe 10% nih guys. Hasilnya hanyalah 1,76%.
Waduh. Dokter pun lantas sedih nih guys melihat hal ini. Mengingat harga niacinamide juga nggak mahal-mahal banget. Harganya juga terbilang murah guys. Dan dokter juga menjelaskan bahwa niacinamide nggak mungkin teroksidasi. Dan kalian tahu nggak di komposisinya seperti apa? By the way di komposisi itu ditaruh dulu. Apa yang paling banyak? Yang paling banyak ditaruh di awal dulu guys. Baru diikuti dengan ingredients yang lain. Nah untuk produk shipping ini, yang pertama itu adalah air. Dan yang kedua adalah niacinamide. Niacinamide-nya saja adalah 1,76%. Gimana dengan bahan-bahan yang lainnya? Kalian bisa bayangin sendiri ya guys. Dan untuk produk ini, Doctip juga katakan overclaim. Lanjut ke brand A2 untuk produk mereka yang warna hijau ini. Yang mana untuk produk yang warna hijau ini ada Pak Loki-nya guys. Adapun untuk klaim di kemasan dari si hijau itu menunjukkan angka 10%. Sementara hasilnya ternyata lebih jauh dari shipping. Kalau shipping kan 1,76% ya guys. Nah kalau si hijau itu adalah 0,45%. Jujur aku juga cukup kaget sih, 0,45%. Dan melihat bagaimana hasil tersebut, berikut adalah bagaimana reaksi dari Doctip. 0,45. Lemes nggak? Doctip kaget. Swear, Doctip kaget banget. Brand besar, pabrik besar dengan BA atau brand ambassador Pak Le Min. Pak Le loh ya, Pak Le. Doctip sih pernah ketemu Pak Le ya, mungkin udah lama banget ya. Yang jelas sih sebelum COVID kayaknya. Soalnya Doctip itu ke Korea bisa setahun 4 kali guys ya. Jadi teman-teman Doctip banyak di sana. Doctip biasanya berdiskusi tentang formulasi skincare. Jadi Doctip pernah tuh ketemu sama beliau. Ya mungkin karena mahal kali ya, BA-nya ya mahal. Tapi tolong dong diperbaikin ya, meskipun mahal tapi kan sudah diklaim di sini 10% dan niacinamide itu kan murah banget ya, jadi tolong diperbaiki. Oke. So kesimpulannya adalah dapat dikatakan bahwa kedua brand A ini baik A1 ataupun A2 dan kedua produk dari brand A1 dan juga A2 yang diperiksa oleh Doctip dalam perbetalan kali ini dapat dikatakan overclaim. Dan Yorbo melihat bagaimana hasilnya, netizen pun kaget banget. Salah satu brand A yang diperiksa oleh Doctip diduga adalah produknya Azarin. Dan di Twitter itu juga ada banyak banget netizen yang menyampaikan kekecewaannya kepada brand dikarenakan hasilnya seperti itu. Dan Yorbo atas masalah ini pihak Azarin juga sudah buka suara. Melalui TikToknya mereka sudah membagikan bagaimana statement mereka atas isu ini. Dan terlebih jelasnya langsung aja kita baca ya guys. Dear Zesty, kami ingin meminta maaf dengan tulus atas kejadian yang terjadi saat ini. Kami memahami kekhawatiran Zesty terkait perbedaan hasil uji laboratorium terhadap formulasi produk kami. Adanya perbedaan hasil uji laboratorium formulasi produk dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemasan dan faktor eksternal yakni cara penyimpanan, suhu udara, cara pengujian di laboratorium, dan sebagainya. Maka dari itu, kami pun sedang melakukan proses pengujian ulang terhadap produk Azarin di laboratorium yang terakreditasi. Sebagai salah satu bentuk perbaikan, kami akan mengubah kemasan serum menjadi kemasan berbahan solid dan juga enggak transparan untuk menjaga kualitas produk. Kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan juga saran yang diberikan terhadap produk kami. Alright, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari pihak Azarin nih guys. Gimana nih pendapat kalian atas hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Dan lanjut kita ke drama yang lainnya. Di sini untuk Doctip itu membalas tentang bagaimana video dari Dr. Richard Lee yang memang kemarin itu sempat viral dan juga ramai menuai reaksi yang pro kontra dari kalangan netizen. Kenapa menuai reaksi yang pro kontra? Karena dalam video itu Dr. Richard Lee dianggap seperti kayak menormalisasikan tentang produk yang overclaim. Dan juga bahkan Dr. Richard di sini membawa-bawa tentang hal agama. Nah itulah yang membuat beliau mendapatkan reaksi pro kontra dari kalangan netizen. Dan gak sedikit dari netizen yang memberikan kritikan kepada beliau. Adapun videonya seperti ini dapat kalian tonton ya guys. By the way ini di Instagram story. Dan videonya ini emang udah lama banget sih. Dan gak tahu kenapa baru ditangkapi oleh Doctip. Mungkin baru lewat FYP-nya Doctip. Karena seperti yang aku cek terakhir kali, video ini emang kayak baru diunggah gitu oleh sebuah akun. Dan mungkin baru lewat nih di FYP-nya Doctip, makanya Doctip pun memberikan tanggapan seperti itu. Coba kita tonton dulu ya guys. Aku review skincare berbahaya dari yang hidroquinone 3%, 5%, 6,6 sampai yang paling tinggi 7,7%. Aku nggak pernah lihat masyarakat yang ngelihat reviewku itu tantrum, marah-marah. Bahkan kemarin ada yang minuman fiber ada xenocide-nya. Orang tahu, hah ada xenocide-nya, udah kayak gitu aja. Nggak ada yang tantrum sampai kayak wah gila, aku ditipu kayak gini, punya wajah aku rusak, sampai didatengin live-nya ngamuk-ngamuk. Aku nggak pernah lihat orang seperti itu loh, sumpah. Walaupun itu berbahaya dan bisa mengancam nyawa kita, bahkan bisa menyebabkan kanker kulit.
Tapi aku nggak paham dengan orang Indonesia yang subjektif, yang overclaim itu sampai dituntut, sampai sampai ditantrum-tantrumin. Padahal overclaim itu salah, tapi paling nggak kan dia aman dan sudah BPOM. Apakah di sini di Indonesia ada standar ganda, subjektivitas? Mungkin yang lebih agamis dibela kali ya. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Dr. Richard Lee. Intinya adalah beliau di sini mengatakan, kenapa ya netizen Indonesia itu kayak nggak heboh banget gitu ketika beliau itu mengungkapkan tentang beberapa produk-produk yang kayak berbahaya nih. Misal ada produk yang mengandung merkuri ataupun hydroquinone. Karena ini kan efeknya juga ke wajah, itu nggak main-main loh guys. Sampai ada yang kayak ochronosis exogen. Sementara untuk produk-produk yang diduga overclaim, netizen itu kayak memberikan reaksi yang benar-benar luar biasa, heboh banget, atau sampai tantrum. Padahal overclaim itu kan nggak berbahaya. Dan kalau kalian lihat videonya, ini bukan ngebela Dr. Richard ya. Tapi kalau aku perhatikan nih, nggak menormalisasi soal overclaim juga sih guys. Karena beliau di sini mengatakan overclaim juga salah. Hanya saja beliau itu agak bingung juga loh guys. Kenapa ya waktu dia ngungkapin tentang ada produk yang ngandung hydroquinone ataupun merkuri. Bahkan terkali ketika ada minuman apa tadi yang ngandung itulah pokoknya ya, yang juga nggak baik nih, kok netizen kayak biasa aja gitu, responnya nggak terlalu heboh banget. Di sisi lain, aku juga dapat paham ya kenapa netizen itu sampai bisa tantrum banget ketika ternyata produk yang mereka pakai adalah overclaim. I can understand about that. Karena gini guys, mereka ngebeli produk itu juga nggak murah loh, itu mahal banget loh. Dan mereka udah benar-benar percaya sama produk ini, terlebih dengan bagaimana marketingnya begini begitu. Dan ketika mereka ngebeli produk ini, mereka udah kayak berekspektasi bahwa produk ini, oh nanti akan ngebuat kulit mereka jadi lebih cerah, lebih sehat, lebih glowing dan sebagainya. Namun ternyata produk tersebut tidak sesuai, overclaim. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Richard pada kala itu, aku masih ingat, aku juga udah ngebahas tentang hal itu pas awal-awal Dokter ngungkapin tentang beberapa produk yang overclaim. Waktu itu kan Dr. Richard juga sempat ngebahas nih guys tentang overclaim. Kala itu Dr. Richard mengatakan kalau produk yang ini emang gak berbahaya gitu. Namun mungkin kita nggak akan mendapatkan hasil yang sesuai ketika kita memakai produk tersebut. Sisi pembeli, banyak yang bilang, dok itu abal-abal nggak? Tidak abal-abal ya. Produknya sudah aman, produknya sudah BPOM, walaupun nggak ada hasil pastinya. Jadi brand D, brand B, banyak banget brandnya. Sudah dicek lab oleh Dokter, niacinamide-nya cuma 0,3%, 0,5%. Nggak abal-abal, karena produk tersebut sudah BPOM. Pembohongan nggak juga, karena di dalam produk itu nggak pernah ditulis niacinamide 5%, niacinamide 3%. Nggak pernah ditulis. Jadi sebenarnya dari produknya, kalau kita pegang, itu tidak ada pembohongan sama sekali. Tapi berguna nggak produknya? Ada hasil nggak produknya? Pastinya enggak. Kalau niacinamide-nya 0,3% ya pasti nggak ada hasil sama sekali. Sekarang seperti itu. Jadi nggak heran sih kalau netizen itu benar-benar tantrum banget karena ternyata kandungannya tidak sesuai seperti yang sudah diklaim. By the way, untuk Dr. Richard Lee juga sebenarnya udah sampai klarifikasi nih guys soal hal ini. Waktu itu kan banyak banget yang kritik ya. Beliau juga udah ngebuat video klarifikasi. Kalian mau dengerin nggak gimana video klarifikasinya pada kala itu? Kalau mau dengerin ya udah kita dengerin ya guys bareng-bareng. Kemarin saya dikritik habis-habisan oleh kalian semuanya. Jujur setelah saya pikir-pikir lagi, akhirnya saya sadar kenapa. Selama ini yang saya anggap paling berbahaya itu adalah skincare abal-abal. Skincare yang mengandung merkuri, hydroquinone, penyalahgunaan steroid. Namun ternyata saya salah fokus. Yang bikin kalian kecewa adalah skincare yang overclaim, skincare yang nipu, skincare yang bikin kalian rugi. Saya sangat mengerti perasaan kalian semuanya. Untuk itu saya minta maaf dengan kalian semuanya. Saya sadar saya sudah salah fokus dan saya belajar dari kejadian ini. Dan ke depan saya tetap akan memberikan edukasi yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya bukan manusia yang sempurna, saya punya banyak kesalahan. Kalau ada bukti kesalahan, baik itu data ataupun fakta, saya siap untuk memperbaiki diri. Tapi mohon tidak menyebar fitnah tanpa fakta. Masukan kalian tentu sangat berarti untuk saya. Dan terbaru, Dokti memberikan tanggapan terhadap bagaimana statement dari Dr. Richard Lee yang diunggah ke Instagram story-nya itu. Ada pun Dokti menanggapi seperti ini guys. Mungkin yang lebih agamis dibela kali ya. Izin stitch ya. Wah, ini kok ada kata-kata mungkin yang lebih agamis ya. Maksudnya kemana sih dek omongan kamu itu? Apakah karena doktif muslim? Doktif menggunakan kerudung? Maksudnya kata agamis ini mengarah kemana dek? Coba doktif mau tanya. Yang doktif sampaikan tuh data loh, fakta. Bukan asumsi atau opini. Ya. Jadi hati-hati loh kalau ngomong, jangan apalagi ngomongnya udah ke arah agamis-agamis segala. Maksudnya apa? Jangan ke personal ya. Kan kemarin ngomong, saya nggak akan serang personal karena saya seorang dokter, kan gitu. Kok ternyata bisa ngomong agamis-agamis, itu personal loh. Mau deh, kakak buka personalnya adek. Yang image-nya ini selalu menolong wanita-wanita terdolimi.
Di luar gimana dek? Perlu nggak dokter kasih tahu ke masyarakat? Nggak kan? Dokter pegang data loh, dokter pegang foto-foto loh, dokter pegang video loh, ya. Jadi dek, jangan serang personal, apalagi bisnisnya kakak lo, pakai nyuruh-nyuruh orang datang ke klinik kakak lo, ya, bersekongkol sama adiknya. Jangan ya, lebih baik dinasehati adiknya yang baik, fokus untuk besarin pabriknya, ya. Jangan fitnah-fitnah, ya, supaya kalian semua semakin gak terbongkar. Karena dokter pegang data yang sudah lama banget dokter kumpulin, dokter gak pernah keluarin loh. Karena masalah personal. Kalau sampai itu keluar, image-nya adik bakalan hancur, rusak seketika. Kan sayang bertahun-tahun loh ngebangun yang namanya pencitraan. Jangan dihancurkan hanya dengan 1 atau 2 foto, ya. Jangan ya dek ya. Yuk bersama-sama, yuk membangun industri skincare menjadi lebih baik. Kalaupun misalnya adik ketahuan melakukan penipuan publik, ya dihadapi aja, bukan balik menyerang atau cari-cari atau suruh-suruh orang untuk menghancurin dokter. Kan ada itu, gimana ya caranya menghancurkan dokter? Ada nggak ya omongan seperti itu? Dokter nanya. Jangan, ya, karena dokter tahu semua. Terus ada juga nih yang bilang, dari mana dokter dapat fraktur? Bukan fraktur ya dek, tapi faktur. Beda. Kalau fraktur itu patah tulang, ya beda. Kalau faktur itu adalah bone. Nah, jadi beda ya antara fraktur dengan faktur. Nuduhnya apa? Nuduhnya dokter ini bersekongkol sama mafia. Jadi Doraemon ini sekongkolan sama Jaiko gitu nuduhnya. Cuman gara-gara dokter bisa nunjukin fraktur. Faktur. Ya, jangan main fitnah. Jangan main nuduh. Semua itu harus by data, by jurnal. Itu kan omongan adik sendiri. Komit ya sama omongannya. Ya. Sekali lagi jangan pakai ngomong agamis-agamis loh. Ya. Ini kan mayoritas muslim. Jangan ngomong agamis-agamis. Ya, jangan ya dek ya. Nanti jatuhnya kesara loh. Dikit-dikit nanti kesara, ya. Oke? Salam cerdas bareng dokter detektif. Bye. Oke, itulah bagaimana statement dari dokter. Dan jujur setuju banget sih. Daripada begini begitu, lebih baik bersatu saja untuk membuat dunia skincare menjadi lebih baik dan juga tidak menyerang secara personal. Apalagi ngebawa-bawa tentang agama ya guys. Aku juga sangat menyayangkan sih tentang bagaimana statement terakhir dari Dr. Richard. Jujur aku sangat menyayangkan sih tentang hal tersebut. Apalagi untuk topik mengenai agama itu emang agak sensitif guys. Jadi sebenarnya cukup sampai di sana aja gitu, nggak usah dibawa ke agamisnya, begitu sih. Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya atas hal yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Anyway guys, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulkin pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksinya ya guys. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.